Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan web seminar dengan judul Studi Lanjut serta Peluang Beasiswa Teknik Elektro, Bidang Sistem Tenaga Listrik dan Teknik Kendali. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sangat luar biasa ini yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua dalam sharing teknik elektro kali ini. Terima kasih kepada Muhammad Brado F. Sarjana Teknik, mahasiswa S2 S3 Teknik Elektro dengan konsentrasi Sistem Tenaga Listrik. Terima kasih kepada Andreas PS, Sarjana Teknik, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Teknik Kendali. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Polri Tarakan. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Dan terima kasih juga kepada tim Cerita Teknik Elektro yang sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini. Saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta web seminar hari ini. Juga terima kasih atas partisipasinya. Pada seminar kali ini berjudul Studi Lanjut serta Peluang Beasiswa Teknik Elektro, Bidang Sistem Tenaga Listrik dan Teknik Kendali bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa Teknik Elektro yang masih menempuh studi S1 pada konsentrasi Sistem Tenaga Listrik dan Teknik Kendali. Jadi pada bahasa kali ini kita akan fokus berbicara dan menggali informasi tentang Sistem Tenaga Listrik dan Teknik Kendali. Dan selanjutnya saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang sedang berlanjut. Yang kedua adalah materi dari Mas Andreas PS Sarjana Teknik. Kemudian ada pertanyaan sesi 1. Dan materi 2 dari Mas Brado F Sarjana Teknik. Dan pertanyaan sesi 2, kemudian penutup. Itulah susunan tadi yang sudah saya bacakan. Kemudian kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi sistem isyarat elektronik dan arus lemah, dan nanti sedikit menyinggung tentang sistem kendali S1 dan S2, apa perbedaannya. Dan sebelumnya saya akan bacakan info singkat pemateri sharing cerita teknik elektro, yaitu Mas Andreas PS, Sarjana Teknik. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Wijaya, Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi teknik kendali. Nah, professional experience-nya ada non-cellular IT staff at PT Pura Barutama, Smart Technology Unit, Indonesia. Yang kedua ada internship, revision or ironing equation on Iron Beat F-16 simulation of Air Force Academy. Langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu isyarat elektronik SIE atau arus lemah dan sistem teknik kendali. Kepada Mas Andreas PS Sarjana Teknik, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan langsung saja menyampaikan materi. Nah, ini sudah kelihatan ya, ada PowerPoint ini sudah kelihatan. Kalau demikian saya mulai saja materinya. Jadi dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai terutama mengenai arus lemah itu ya, mengenai arus lemah. Nah, ini juga sebelumnya akan saya buka dulu pertama. Jadi ini apa toh nomor 1, apa toh perbedaannya antara S1 dan S2. Yang pertama, kita mulai dari tujuannya saja dulu. Jadi kalau di Indonesia yang namanya pendidikan S1 teknik itu adalah
menghasilkan lulusan praktisi yang mampu menjadi bekerja sebagai engineer atau teknisi atau perancang dalam bidang teknik di industri. Ini tujuan utamanya. Memang walaupun memang dalam prakteknya nanti bisa jadi ada yang bekerja di luar bidangnya ya itu memang ada di luar bidang bekerja di luar bidang teknik. Tapi bukan berarti lalu kuliahnya menjadi sia-sia. Tetap pasti ada gunanya, hanya saja memang nanti orangnya harus belajar, gitu saja. Bahkan kalau kerja di bidang teknik pun kita masih harus belajar lagi dan belajar. Di pekerjaan pasti ada hal yang harus dipelajari. Jadi belajar seumur hidup. Nah, sebagai konsekuensinya, ya, jadi karena praktisi, maka kurikulumnya cenderung generalis. Maaf, bentar. Karena di praktisi, maka kurikulumnya cenderung generalis. Biasanya kalau di Indonesia, itu banyak bidang dipelajari. Ada harus kuat, ada telekomunikasi, ada kendali, dan ada elektronika, dan lain sebagainya. Tapi biasanya tidak sampai mendalam. Jadi yang paling standar, kalau untuk S1, itu adalah menjadi praktisi di bidang teknik atau membuat perusahaan sendiri, yang sekarang itu sering dinamakan startup. Nah, bertolak dari S1 itu, S2 itu bagaimana? Nah, kalau S2 itu menghasilkan spesialis, jadi lebih spesifik yang dipelajari. Misal kalau saya hanya teknik kendali saja, tapi lebih mendalam. Targetnya bisa bekerja di lingkungan penelitian atau industri. Lingkungan penelitian ini maksudnya adalah akademisi, dosen atau peneliti. Biasanya kalau yang memang ini jadi dosen ya ambil S2, harus kalau di Indonesia. Bahkan kalau di luar negeri, kalau mau jadi dosen harus S3. Nah, karena ditujukan untuk menghasilkan spesialis, kurikulum di S2 itu memungkinkan para mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah dan penelitian mengenai suatu topik yang lebih spesifik. Jadi memang lebih sempit topiknya. Nah, kalau mengenai peluang kerja, dapat bekerja sebagai dosen atau kerja di industri. Ya, sekali lagi mengenai pekerjaan ini memang jatuhnya tiap orang berbeda. Atau mau S3 di luar negeri juga bisa. Tapi itu tidak akan kita bahas mengenai S3 itu. Baik. Lalu dalam teknik elektro itu ada apa saja? Secara kasar itu ada arus kuat dan arus lemah. Nah, kalau arus kuat ini bukan jatah saya menjelaskan, tetapi secara kasar mungkin bisa dibagi menjadi pembangkitan, transmisi, distribusi, elektronika daya, instalasi listrik, dan lain-lain. Ya, tentu saja banyak sekali ya. Kemudian arus lemah itu, ya ini daftar yang saya buat sendiri ya tentunya. Ada elektronika, ada kendali, ada komunikasi, ada teknik komputer, ada computer vision, bermacam-macam. Nah, ini tentu saja juga bukan lalu semua didaftar di sini, tidak ya. Kalau arus kuat atau arus lemah, kenapa dibaginya begitu ya? Kalau arus kuat itu biasanya arusnya itu besar-besar. Kalau arus lemah itu yang arusnya kecil-kecil, kasarannya begitulah. Nah, lalu kita mulai. Jadi apa saja yang ada di dalam elektronika, topik elektronika ini? Ya, saya tak bacakan satu-satu ya. Ini ada digital electronics, ada analog electronics, elektronika analog, ada mikroelektronika, ada desain circuit. Ini desain circuit juga macam-macam. Ada yang untuk pabrik, ada yang untuk mungkin misalnya untuk dibikin sendiri pakai solderan, itu juga ada integrated circuits atau IC. Ya, ini termasuk salah satu contoh IC. Ini juga. Kemudian power elektronik, optoelektronik,
peralatan semiconductor, embedded system, elektronika, audio, telekomunikasi. Oh, maaf, telekomunikasi nanti ada babnya sendiri. Dan nanoelektronika. Nah, ini power elektronik itu yang dimaksud adalah elektronika daya. Jadi yang dimaksud begini, kalau orang bicara elektronika itu biasanya tanggapan orang pertama kali adalah, oh itu untuk barang yang arusnya kecil-kecil. Nah ini kalau power elektronika itu elektronika yang untuk arusnya gede-gede. Ini tuh macam-macam. Bisa misalnya contoh kasus ya, teknologi inverter itu juga bisa. Atau misalnya bagaimana Anda membuat elektronik, komponen elektronik untuk misalnya menggerakkan motor listrik yang besar, katakanlah pada mobil listrik, pada AC misalnya. Kalau alat elektronik ya ini elektronika melibatkan optika. Terus kemudian peralatan semiconductor, ya ini termasuk gimana ya? Ini termasuk daripada elektronik. Mungkin Anda mendesain semiconductor yang sesuai. Nah, kemudian embedded system ini yang dimaksud adalah embedded system ini yang dimaksud adalah Anda bayangkan seperti misalnya Raspi begitu. Jadi komputer kecil yang ditanamkan pada sesuatu objek. Kemudian elektronika audio ini saya rasa jelas. Nanoelektronik ini dipakai untuk bekerja pada skala nano ya, skala kecil. Nah, jadi yang nanti jadinya mungkin chip atau semacamnya. Nah itu seperti itu. Nah, kalau telekomunikasi ini kelihatannya cukup jelas. Jadi telekomunikasi ini berurusan dengan transmisi informasi dari tempat yang jauh. Nah ini sendiri memang bukan spesialisasi saya ya. Contohnya misalnya bagaimana Anda membuat jaringan telepon yang digambar kiri atas itu. Bagaimana Anda menangani jaringan telepon. Kalau di sebelah kanan, yang gambar sebelah kanan itu foto dari BTS. Panjangannya apa saya lupa, tapi itu untuk menara seluler. Yang sebelah kiri bawah itu gambar pesawat angkasa Voyager. Itu juga tentu saja perlu ada komunikasi untuk berkomunikasi dengan stasiun pengendaliannya di planet bumi yang masih ada sekarang. Begitu. Lalu ada juga masih banyak lagi yang di dalam telekomunikasi ini subbidangnya. Ada misalnya IoT, Internet of Things, itu kelihatannya hari-hari ini memang cukup populer karena adanya revolusi industri 4.0. Nah itu termasuk. Jadi sebenarnya itu bagaimana toh dari misalnya Anda punya sensor-sensor dan aktuator-aktuator yang berbeda, katakanlah sensor panas, sensor sensor tekanan, misalnya sensor kelembapan, lalu Anda bisa integrasikan itu dalam satu sistem, dihubungkan dengan mungkin aktuator, mungkin pompa untuk akuarium misalnya, semacam itulah kurang lebih. Nah, kalau kendali, nah ini memang yang merupakan spesialisasi saya, jadi aplikasinya juga banyak. Nah, ini hanya yang mengambil contoh, mohon maaf ini nomornya saya ambil dari Wikipedia waktu itu, APK saja. Tapi ini juga kendali ini merupakan salah satu bidang yang boleh dibilang ada di banyak tempat gitu loh. Jadi Anda mulai ngendalin robot, ngendalin AC, misalnya keluaran AC itu keluaran maksudnya ruangan yang ber-AC itu mau diset pada suhu berapa, lalu misalnya mungkin Anda punya tangki berisi bahan kimia atau cairan, Anda ingin ketinggiannya itu berapa, bisa itu kasus contoh di pabrik. Lalu juga untuk pesawat misalnya, ada yang namanya autopilot, macam-macam itulah. Nah ini daftar yang dapat Anda baca ini, ya saya jelaskan sedikit-sedikit lah. Jadi linear control itu kendali pada sistem linear, ini yang paling sederhana.
Nah, sederhananya dalam tanda kutip sebenarnya ya itu cukup sulit. Tapi kalau di S1 biasanya dipelajari hanya kendali linear saja. Terus ini ada kendali non-linear. Nah, ini lebih umum karena sistem linear itu hanya beberapa saat, hanya mungkin gimana ya, hanya bisa dilakukan dengan beberapa keterbatasan. Kalau mau umum ya non-linear. Lalu robust control ini, robust control itu jadi kendali yang ditujukan agar sistem yang Anda buat itu, sistem kendali itu tahan terhadap gangguan. Mungkin kena tutuk atau kena gangguan gitu. Kalau pesawat ya mungkin kena angin, ada getaran dan sebagainya, itu masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian optimal control. Nah, ini ada kata optimal. Ini apa yang mau dioptimalkan? Misalnya mungkin energinya mau dibuat sekecil mungkin, misalnya energi kontrolnya. Atau misalnya ada sesuatu yang ingin dimaksimisasi, misalnya daya yang Anda hantarkan kepada suatu perangkat elektronik. Lalu adaptive control, ini bagaimana kendali yang bisa adaptif terhadap mungkin perubahan parameter, perubahan lingkungan, seperti itulah. Kemudian fusi kontrol, ya ini kontrol melibatkan teknik neurofusi. Ini mengenai neurofusi tidak akan saya bahas terlalu dalam di sini. Kemudian kontrol berdasarkan neural network atau jaringan saraf, ini juga cukup populer sekarang karena ada yang namanya deep learning itu. Ini jadi Anda bikin kontrol itu kalau yang di sini nih itu biasanya dengan matematik murni. Nah, kalau ini ibaratnya nanti komputer pengendalinya yang belajar dan sebagainya. Dan ini functional control saya tidak terlalu paham di sini. Kemudian sistem identification ini memang berkaitan dengan mengidentifikasi parameter-parameter dari suatu sistem, misalnya masanya, momen inersianya, hambatan elektriknya, dan sebagainya. Kemudian dilanjut ya. Lalu ini teknik komputer, ini juga luas. Ada misalnya engineering untuk komputer hardware. Jadi gimana Anda merancang suatu hardware komputer. Kemudian ada software engineering, ini juga saya pernah kerja di sini. Ini pun macam-macam ya, software engineering itu. Jadi memang ada yang untuk aplikasi di laptop, ada yang untuk aplikasi di handphone. Kemudian tujuannya dibuat juga untuk apa dan sebagainya. Lalu ada juga, ini mohon maaf, ini mungkin lebih masuk ke teori informasi ya, tapi ini memang bidang yang ada gitu loh, kriptografi dan perlindungan informasi. Bagaimana Anda itu mengamankan informasi yang misalnya dikirim melalui jaringan internet supaya tidak dicolong orang lain, dicuri orang lain. Nah, itu. Lalu mobile computing, ini mungkin misalnya bagaimana gitu loh, Anda membuat suatu program dalam HP. Biasanya mobile itu tersangkut paut dengan HP. Kalau cloud computing itu komputasi awan. Jadi yang melakukan komputasi itu bukan komputer Anda sendiri, komputer yang Anda pegang sendiri, tetapi misalnya Anda memakai Amazon Web Service atau Google Colab misalnya, itu contohnya. Jadi ini keunggulan dari, atau mungkin contoh yang cukup jelas juga ya, game online gitu yang sekarang sering di HP. Jadi keuntungannya ini cloud computing itu kalau menurut saya ya, salah satu kelebihannya itu adalah memindahkan beban komputasi yang banyak itu tidak di aplikasi di komputer atau HP Anda, tetapi di server gitu. Nah, jadi misalnya Anda bikin game online ya nggak usah berat-berat.
cocok untuk HP misalnya. Karena apa? Karena informasinya yang megang server, karena pengolahan datanya megang servernya. Lalu ini juga bidang yang cukup terkenal, computer vision. Nah ini intinya itu bagaimana dapat membuat komputer itu memiliki kemampuan melihat, ya, dan nah ini penting, melihat dan memahami informasi dari gambar atau citra atau video yang masuk melalui kamera. Ini aplikasinya ada banyak. Yang di kiri atas itu adalah object detection. Jadi itu kan bisa dilihat ya, ada mobil, ada truk, ada traffic light, ada orang, ada tas, apa lagi, ada bis. Nah, itu di mana lokasinya gitu dalam gambar. Kemudian bagaimana komputer itu bisa melabeli, oh ini objek ini mobil, truk, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah, kanan atas itu adalah mobil otomatis, autonomous car, ya kayak yang dibikin si Tesla itu punyanya Elon Musk. Itu bagaimana kalau Anda punya mobil itu dapat berkendara dengan baik dan tentu saja aman. Ini juga salah satu area dalam computer vision. Kemudian kiri bawah itu adalah 3D reconstruction. Jadi ini misal Anda punya objek 3D gitu, patung katakanlah, atau objek yang mungkin punya nilai seni tinggi misalnya. Terus Anda ambil fotonya dari berbagai sudut, lalu Anda olah sehingga di komputer Anda itu bisa muncul tampilan 3D-nya. Jadi ini kalau tidak salah waktu kuliah saya juga sempat mengambil kuliahnya. Ini juga misalnya berisi wisata virtual. Jadi Anda misalnya mau ke Menara Eiffel, tapi kan mahal, atau jangan Menara Eiffel lah, apa ya? Ya mungkin Anda mau mengunjungi suatu bangunan yang terkenal gitu di luar negeri, kastil misalnya, atau istana, tapi nggak punya duitnya. Nah, bagaimana ya? Anda mungkin bisa membuka situs yang menyediakan wisata virtual ini. Jadi bagaimana Anda itu bisa menikmati dari komputer saja tanpa harus ke sana. Mungkin bayar, tapi bayarnya lebih murah. Kemudian sebelah kanan tuh namanya visual SLAM ya. SLAM itu simultaneous localization and mapping. Jadi intinya itu bagaimana kalau Anda itu jadi robot misalnya, itu bagaimana Anda itu dapat pertama mengetahui lingkungan di sekitar Anda itu seperti apa. Yang kedua adalah mengetahui Anda itu lokasinya di mana gitu, sehingga nanti robotnya dapat bernavigasi di dalam ruangan tersebut, di dalam tempat tersebut. Ini pengolahan isyarat sebenarnya tidak terlalu jelas, bukan istilahnya gimana ya, ngomongnya gimana ya. Ini itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat matematik gitu loh, pengolahan isyarat itu. Dan cabangnya juga ada banyak, ada bisa masuk ke audio, speech, image, video, wireless communication, sistem kendali, dan sebagainya. Aplikasinya itu ada banyak. Nah, kalau untuk mempelajari bidang arus lemah ini apa saja yang diperlukan? Ini sebenarnya pertanyaan yang seperti ini kalau ditanyakan ya saya akan jawab dengan singkat saja. Pertama dasar fisika dan matematika yang baik. Dan juga tentu saja logika. Ini sebenarnya berlaku untuk semua bidang. Jadi Anda bikin program, Anda perlu logika yang baik. Kalau Anda perlu bikin sistem kendali, Anda jelas perlu bisa fisika dan matematika. Ya. Jadi kemudian kalau sudah masuk ke tahap tugas akhir, milikilah dosen pembimbing yang tepat, yang bidangnya sama, sesuai, dan juga mendukung Anda baik secara material maupun non material. Kemudian tentu saja yang terakhir, kerja keras, kreativitas, dan ketekunan. Demikian. Jadi jawabannya sederhana saja. Kalau mau ditanya apa yang perlu untuk arus lemah, ya itu saja kalau saya bilang. Tidak ada ya yang lain.
Baik, ini akhir dari presentasi saya. Masih jam 13.24 kalau di HP saya, jadi masih sesuai rundown. Silahkan kalau mau bertanya, saya buka. Terima kasih kepada Mas Andreas PS Sarjana Teknik atas penyampaian materinya. Materi pertama tentang sistem isyarat elektronik dan arus lemah tentang teknik kendali. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Tata caranya sebagai berikut. Peserta di antaranya yaitu audiens ingin bertanya langsung kepada pemateri, dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Untuk pertanyaan via chat di YouTube akan saya bacakan, dan via chat di Google Meet juga saya akan bacakan. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Baik, silakan dimulai, silakan bertanya. Boleh on-kan suara audionya ataupun videonya, silakan bertanya. Iya, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Izin bertanya, biasanya pilihan beasiswa apa saja yang ditawarkan pada bidang teknik elektro? Apakah Mas Andreas menggunakan beasiswa? Jika iya, beasiswa apa yang diambil dan bagaimana cara aplikasinya? Terima kasih. Baik, pertanyaan mengenai beasiswa itu adalah pertanyaan yang klasik. Saya dulu juga menanyakan hal tersebut kepada, tentu saja ya, kepada orang-orang ya, ketika masih S1. Ya, saya memang sedikit tahu, tapi untuk S2 saya ini saya memang dibiayai oleh orang tua, jadi tidak terlalu pusing dengan masalah keuangan gitu. Nah, tapi memang kalau Anda bertanya beasiswa apa yang tersedia, jawabannya adalah ya silahkan Anda googling begitu. Nah, itu kalau S2 itu memang secara garis besar beasiswa itu diberikan oleh siapa aja toh? Pertama oleh pemerintah dari negara yang hendak Anda tuju kuliah. Kalau di Indonesia misalnya ada beasiswa LPDP sama beasiswa unggulan dari DIKTI, dari bagian pendidikan tinggi di kementerian. Kemudian ada LPDP dari Kemenkeu. Lalu itu kalau dari Indonesia itu kalau LPDP memang bisa melayani Anda untuk keluar negeri. Kalau kemudian itu kategori pertama ya, tadi masih dari pemerintah negara yang tempat Anda kuliah besok itu kalau Jepang ada Max, kemudian Taiwan juga ada, kemudian kalau Inggris itu apa ya, Chevening, kalau Amerika itu Fulbright, kalau Australia itu Australia Award Scholarship, begitu. Nah itu lalu selanjutnya tadi yang ditanyakan apa ya? Kemudian maaf. Satu tadi dari pemerintah, yang kedua dari universitas yang Anda tuju. Itu juga bisa menyediakan beasiswa dari duit universitasnya. Kemudian yang ketiga adalah dari instansi swasta, mungkin perusahaan bisa jadi. Nah, itu Anda juga bisa mencari, tapi ya Anda carinya di Google gitu saja. Kalau ditanya seperti apa proses pencarian beasiswa, ya itu tuh seperti mencari jarum dalam jerami gitu loh. Anda harus tekun, Anda harus sabar, tapi bisa dilakukan. Itu ya. Ada yang kurang? Oke, begitu jawabannya Ahmad Rizky udah dijelaskan oleh Mas Andreas. Apa ada lagi pertanyaan? Bisa langsung di chat di Google Meet atau lewat YouTube. Silahkan. Tadi dari Mas Andreas ya, mencari beasiswa itu seperti mencari jarum di jerami apa ya? Iya, betul. Tapi
bisa gitu ya Pak ya. Dari universitas juga menyediakan Pak ya. Ya intinya Anda googling lalu dapatlah sudah. Itu saja sebenarnya. Pertanyaan ya dulu saya juga sempat bertanya kayak gitu, tapi ya kalau akhirnya juga ya Anda googling saja. Sama juga mungkin kalau ada kunjungan dari universitas di luar negeri Anda hadir. Misalnya mau S2 di luar negeri, Anda hadir. Jadi supaya supaya bisa mendapatkan informasi. Kan cukup sering itu. Jadi pihak dari kampus asing itu menyediakan beasiswa, lalu mereka dengan sengaja misalnya datang ke UGM atau datang ke ITB atau kampus lain. Saya juga tidak hafal kampus-kampusnya apa saja, ya, untuk promosi universitas mereka dan menarik mahasiswa yang mau bersekolah di situ gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah sudah jelas Mas Rizky dengan jawabannya? Ya, Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya. Ada 2 lagi pertanyaan, bisa dibuka. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Mau tanya apa? Mau bertanya? Apa sudah cukup? Sudah cukup jelas pemateri dari Mas Andreas? Apa ada lagi pertanyaan? Boleh ditanyakan via Google Meet atau YouTube. Kayaknya tidak ada pertanyaan, Pak. Jadi Ya, saya ambil kesimpulan ya, dari untuk mempelajari bidang arus lemah, apa saja yang diperlukan. Tadi Mas Andreas menerangkan bahwa ada 3 poin. Yang pertama, kita harus menguasai dasar fisika, matematika yang baik, berlaku untuk semua di bidang elektro. Kemudian bila sudah masuk tahap akhir, milikilah dosen pembimbing yang tepat, dan kerja keras, kreativitas, dan ketekunan juga sangat diperlukan. Untuk S1 dan S2 perbedaannya itu apa? Kalau S1 menghasilkan lulusan praktisi, dan S2 akan menghasilkan spesialis yang mampu bekerja di lingkungan penelitian dan industri. Untuk sistem kendali, bidang yang ada di banyak tempat dengan kegunaan yang cukup luas. Oke, seperti itu Pak. Ada pertanyaan lagi dari peserta? Jika tidak ada, saya tutup sesi pertama. Terima kasih kepada Mas Andreas PS Sarjana Teknik atas penyampaian materinya tentang sistem isyarat elektronik dan alus lemah telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Apabila Mas Andreas ada kepentingan yang lain, boleh meninggalkan web seminar ini. Terima kasih Pak. Baik ya, saya pamit dulu ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, baik. Mari. Oke, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi 2 oleh Mas Brado F. Sarjana Teknik Mahasiswa S2 S3 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Sistem Tenaga Listrik. Dengan moderator Muhammad Bagas S. Sarjana Teknik yang akan memandu jalannya acara dan pemateri selanjutnya. Kepada Mas Bagas S. Sarjana Teknik, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya share screen dari CV pematerinya dulu ya. Ya, jadi selamat siang buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum dimulainya acara ini, saya pengen memberikan info yang pertama tentang pemateri kita terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, kenapa acara ini diselenggarakan? Karena sebelumnya emang banyak gitu yang bertanya seputar yang pertama tentang beasiswa. Kebetulan kan karena pemateri kita ini mendapatkan beasiswa, bisa dilihat di poin kedua. Sebentar. Jadi pemateri kita ini, Muhammad Brado ini mendapatkan beasiswa pendidikan magister menuju dokter untuk sarjana unggul. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan sama Mas Brado aja. Cuma singkatnya, beasiswa PMDSU ini nanti jadi ketika teman-teman itu masih sarjana teknik, jadi masih lulusan S1, itu kalau saya tidak salah programnya dari Bapak Jokowi, jadi nanti langsung diberikan beasiswa sampai S3. Jadi nanti kalian teman-teman bisa S2 cuma setahun kalau nggak salah, kemudian lanjut dengan S3 seperti itu. Kemudian Mas Brado ini konsentrasinya ini sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada beberapa pengalaman. Jadi sebelum Mas Brado melanjutkan S2 dan S3-nya ini, sebelum mendapat beasiswa,
Mas Brado ini sempat menjadi asisten peneliti di Korea Selatan. Kemudian ini ada topik penelitiannya. Topik penelitiannya itu microgrid stability di sistem tenaga listrik seperti itu. Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali, nanti teman-teman bisa bertanya ke Mas Brado ini seputar yang pertama tentang beasiswa PMDSU itu tadi, kemudian beasiswa yang lain mungkin. Kemudian yang bisa ditanyakan selanjutnya itu mengenai apa perbedaannya. Sebenarnya kan yang paling banyak ditanyakan itu kan perbedaannya. Perbedaan antara sistem tenaga listrik. Jadi nanti konteksnya kita harus kuatkan, sebenarnya luas ya, tadi Mas Andra sudah jelasin. Jadi nanti yang kita bahas di sini itu hanya di sistem tenaga listrik saja. Untuk materi topik-topik lain tentang sistem tenaga listrik, misalnya ada power elektronik dan sebagainya, nanti dijelaskan di sesi yang berbeda seperti itu. Jadi untuk fokus bahasan kita pada hari ini hanya sistem tenaga listrik. Teman-teman bisa tanya misalnya STL di perbedaannya apa di S1 atau di S3 itu apa perbedaannya, seperti itu. Seperti itu. Mungkin kepada Mas Brado silahkan dimulai presentasinya. Baiklah, terima kasih Mas Bagas atas kesempatannya. Pertama, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir untuk meluangkan waktunya agar kita dapat belajar bersama di sini. Nah, di sini kita akan bahas tentang studi lanjut serta peluang beasiswa teknik elektro bidang sistem tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brado. Ada di sini ada email saya jika ada nanti pertanyaan seputar materi ini atau meminta PPT bisa ke panitia, atau nanti ada pertanyaan spesifik bisa email ke email saya. Di sini outline kita atau yang akan kita bahas ada 4 poin. Pertama itu pendahuluan, nanti ada apa saja yang akan kita bahas. Yang kedua sarjana, master, dan doktor. Itu nanti kita akan belajar tentang apa sih perbedaan dari sarjana, S1, master, dan doktoral. Kemudian nanti kita akan masuk spesifik ke sistem tenaga listrik, bagaimana apa saja yang kita pelajari di sana, dan juga nanti ada topik-topik apa saja yang lagi hangat saat ini untuk dijadikan topik penelitian atau topik bahasan yang lagi tren. Kemudian untuk yang terakhir, untuk masalah beasiswa, nanti saya akan memberikan beberapa pengalaman, baik itu beasiswa dalam negeri ataupun beasiswa di luar negeri. Nanti saya akan memberikan info-info agar teman dapat lebih mudah untuk mencari beasiswa. Untuk tadi, saya lanjutkan ya. Tadi untuk outline-nya apa saja yang akan kita bahas. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, kita mulai dengan teknik elektro terlebih dahulu. Teknik elektro itu adalah bidang ilmu yang mempelajari listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari. Jadi kita mempelajari tentang listrik, yaitu kita mempelajari hal-hal yang tidak nampak. Jadi kita harus membayangkan listrik dalam bayangan kita atau imajinasi kita masing-masing. Nah, di sini mahasiswa akan dibekali dengan ilmu dan pengetahuan seputar konsep, perancangan, pengembangan, serta produksi perangkat listrik atau elektronik. Kemudian untuk di teknik elektro terdapat jenjang pendidikan sarjana, magister, serta doktoral yang memiliki tuntunan dan tahapan pemahaman ilmu. Kemudian nanti ada kesempatan beasiswa, itu sangat banyak di bidang teknik elektro secara khusus, yang sangat terbuka baik di dalam negeri maupun di luar. Untuk sarjana, master, dan doktor, kita akan bagi menjadi dua fokus. Yang pertama itu kewajibannya apa aja, kemudian keilmuannya itu gimana. Untuk kewajiban ini terdapat beberapa perbedaan. Untuk sarjana biasanya itu memiliki kredit yang sangat banyak, yaitu sekitar 144 SKS atau lebih. Biasanya itu minimal 124, tergantung dari universitas masing-masing. Nah, di sini kita juga melakukan kuliah. Nah, perbedaan yang sangat
mencolok sini tuh di sarjana kita memiliki KKN, kuliah kerja nyata, biasanya ada magang atau kerja praktek, kemudian baru tugas akhir atau di sini di sarjana adalah skripsi. Untuk masa studinya itu dari 4 sampai 7 tahun, maksimal 7 tahun. Untuk normalnya itu secara kurikulum adalah 4 tahun. Atau juga yang bisa lebih cepat itu 3,5 tahun juga bisa lulus. Kemudian untuk magister atau S2, nanti SKS-nya itu bakal lebih sedikit. Dan isinya itu cuma kuliah dan tugas akhir. Jadi untuk 1 tahun pertama biasanya full untuk kuliahnya, kemudian baru tahun kedua fokus ke penelitian atau tesis. Untuk masa studinya itu 2 sampai 3 atau 4 tahun. Itu tergantung kebijakan dari kampus masing-masing. Untuk doktoral dia mirip-mirip dengan magister, tetapi di sini disertasinya itu memiliki SKS yang lebih besar. Yang 40 SKS itu hanya untuk kuliahnya. Oke, dan juga fokusnya kuliahnya itu di tahun pertama. Tahun pertama, kemudian 2 atau 3 tahun berikutnya itu fokus ke penelitian. Untuk masa studinya itu normalnya 3 sampai 4 atau 5. Ini untuk kewajiban yang harus dipenuhi bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Itulah perbedaan mendasar antara ketiga masa studi. Kemudian untuk keilmuannya, untuk jenjang sarjana, pendalaman materinya itu general atau umum. Jadi kita mempelajari suatu bidang, yaitu di sini teknik elektro, umum. Kita, apalagi semester awal, kita mempelajari berbagai macam konsentrasi dan dasar-dasar, seperti kita mempelajari dasar sistem kendali, kita pelajari dasar STL, dasar komunikasi, semua dipelajari. Tetapi nanti biasanya di semester pertengahan kita akan mengambil konsentrasi yang menurut minat dari mahasiswa. Untuk risetnya atau tugas akhirnya itu dia lebih ke implementing assisted method atau mengimplementasikan metode yang sudah ada. Seperti kita lihat perancangan suatu alat, misalkan di bidang kendali robotik. Kalau di bidang STL itu misalkan kita bikin simulasi perancangan pembangkit, atau di komunikasi itu bikin perancangan antena dan segala macam. Jadi dia implementasi apa yang udah ada, tapi dia implementasikan ke suatu objek yang akan mereka buat. Berbeda dengan magister, pendalaman materinya itu lebih spesifik daripada sarjana. Maksudnya di sini kita mulai fokus terhadap satu topik di dalam konsentrasi tertentu. Misalkan di sini di sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik kan itu sangat umum, banyak, misalkan dari jaringan transmisi sampai beban. Gitu. Tapi kalau misalkan di magister, kita misalkan fokus di mana, di bagian tegangan tingginya, di saluran transmisinya, fokus ke satu hal tersebut. Tidak melakukan analisis terhadap keseluruhan keilmuan. Nah, risetnya itu developing assisted method. Dia mengembangkan metode yang sudah ada. Jadi at least dia memiliki suatu progres, misalkan akurasi suatu metode, bertambah sekian persen. Jadi itu sudah bisa menjadikan sebuah tugas akhir atau tesis dari mahasiswa S2. Untuk mahasiswa S3 doktoral, itu more spesifik. Jadi dia akan melewati batas keilmuan yang sudah ada di bidangnya. Nanti dia akan menembus batas atau satu titik, itu dia menemukan suatu metode, sehingga keilmuan di dunia teknik elektro itu menjadi berkembang dikarenakan risetnya tersebut. Di sini saya mempunyai ilustrasinya, perkembangan dari dunia di pendidikan. Imagine a circle that contains all of human knowledge. Ini kita bayangkan semua pengetahuan manusia itu di satu lingkaran ini.
pada saat sekolah dasar atau SD, kita mengetahui pengetahuan yang kecil, jadi pengetahuan dasar. Nah, selanjutnya ketika kita lulus SMA atau SMK dan sederajat, kita mengetahui lebih banyak dari sekolah dasar dan SMP. Kemudian kita melanjutkan studi ke S1. Nah, di sini kita gain a specialty. Misalkan kita ngambil jurusan gitu. Ini kita teknik elektro. Jadi kita mempunyai specialty di bidang teknik elektro. Jadi di sini ada satu benjolan dikit, itu adalah keilmuan kita untuk S1. Untuk S2 ini lebih spesifik lagi. Master degree depends on that specialty. Jadi di teknik elektro kita fokus kemana? Misalkan di sistem tenaga listrik kita fokus ke renewable energy. Jadi dia lebih spesifik, lebih dalam. Terus membaca penelitian-penelitian yang sudah ada, yaitu ini di tahap S3. Nah, ketika kita membaca banyak penelitian, jadi kita sudah tahu the edge of human knowledge. Jadi sampai mana batasan pengetahuan dunia di bidang tersebut. Misalkan di teknik elektro, sistem tenaga listrik, sampai mana renewable energy pelajari. Jadi kita sampai menemui titik ujungnya. Nah, ketika kita fokus pada satu titik tersebut, nah kita akan push atau mendorong batasan tersebut dalam beberapa tahun. Misalkan di S3 itu 2 tahun, 3 tahun. Kita akan mendapat suatu hal yang baru, yaitu kita akan melampaui batasan tersebut, maka itu dikatakan PhD atau S3. Jadi itulah perbedaan dari S1, S2, S3. Jadi PhD ini kita akan melampaui batasan keilmuan yang ada tentang suatu hal yang secara spesifik. Itu ilustrasi dari keilmuan dari S1, S2, dan S3. Kemudian kita akan masuk ke sistem tenaga listrik. Di sini kebetulan saya S1-nya itu konsentrasinya itu sistem kendali kebetulan. Jadi di S2 saya beralih ke sistem tenaga listrik dikarenakan waktu kemarin di Korea Selatan topik penelitian saya di sana itu sistem tenaga listrik. Jadi di UGM saya melanjutkan penelitian tersebut. Ini untuk sistem tenaga listrik. Ini adalah sistem tenaga listrik modern. Jadi dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Nah, sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu proses listrik dari pembangkitan menuju beban yang saling berhubungan untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan dan kebutuhan. Sehingga dalam sistem tenaga listrik terjadi 4 komponen tadi, yaitu pembangkit, kemudian jaringan transmisi, distribusi, kemudian terakhir dan beban. Pada bagian pembangkit itu merupakan suatu komponen yang proses konversi suatu bentuk energi menjadi energi listrik lain itu terjadi. Jadi misalkan di pembangkit itu memiliki sumber daya atau bahan bakar seperti air, batu bara, panas bumi, angin, dan lain sebagainya. Jadi di pembangkit tersebut mengkonversikan sumber daya ke dalam energi listrik. Setelah dibangkitkan, level tegangannya itu sesuai dengan spesifikasi generator pembangkit yang digunakan. Nah, di sini biasanya berkisar antara 11 sampai 24 kV. Itu tegangan dari generator. Untuk pembangkit yang berkapasitas lebih besar, biasanya menggunakan level tegangan yang lebih tinggi. Sedangkan tenaga listrik yang dihasilkan di pembangkit, tegangannya akan dinaikkan oleh trafo step-up untuk dikirimkan ke sistem interkoneksi transmisi. Nah, di sini tegangan tersebut yang sudah dibangkitkan di generator itu bisa dibilang itu kecil. Jadi ketika kita ingin mengirimkan listrik itu ke beban
biasanya dikarenakan pembangkit itu lokasinya itu sangat jauh dari lokasi beban, misalnya di pinggir pantai. Jadi ketika kita ingin mengirimkan listrik itu, kita membutuhkan tegangan yang besar agar losses atau kehilangan daya pada proses pengiriman itu menjadi minimal. Nah, makanya dibutuhkan trafo step up atau menaikkan tegangan, kemudian akan menurunkan arusnya. Selanjutnya jaringan transmisi. Nah, untuk jaringan transmisi itu bagian dari sistem tenaga listrik yang berupa sejumlah konduktor yang dipasang membentang sepanjang jarak antara pusat pembangkit sampai pusat beban. Nah, jaringan inilah yang mengirimkan energi listrik yang dihasilkan generator, kemudian akan dikirimkan ke beban melalui jaringan ini. Biasanya seperti saluran udara ekstra tinggi, seperti sutet dan segala macam, seperti di gambar. Nah, di sini tegangannya sangat tinggi. Seperti yang saya jelaskan tadi, tegangan yang tinggi itu berguna untuk meminimalisirkan losses atau kehilangan daya. Secara ringkas, fungsi transmisi adalah menyalurkan energi listrik. Nah, pada transmisi diperlukan efisiensi yang tinggi agar yang disalurkan tidak banyak hilang dan rugi-rugi dayanya turun, sehingga tegangannya itu harus besar. Biasanya itu di atas 70 kV. Jadi dapat kenaikan tegangan dari tadi berapa 11 sampai 24 volt ke 70 kV dan juga bisa 500 kV. Sekarang untuk transmisi modern sekarang ada penelitian mencapai 1 megawatt, 1000 kV. Nah, energi listrik yang dikirimkan tadi nanti akan masuk ke GI atau gardu induk yang kita pernah lihat lah biasanya GI itu di dalam suatu wilayah. Nah, GI inilah yang akan membagi-bagi energi tersebut untuk disalurkan ke beban-beban. Nah, ini adalah yang dinamakan jaringan distribusi. Nanti dia akan mendistribusikan energi yang telah kita hasilkan di bangkit yang jaraknya sangat jauh, dikirimkan ke GI, nanti dibagi, kemudian dikirimkan ke beban-beban sesuai kebutuhan. Nah, di sini juga untuk beban listrik. Untuk beban listrik itu dia memiliki 3 jenis beban. Kita lihat di point of view-nya sistem tenaga. Yang pertama itu beban industrial, yang kedua komersial dan residensial. Nah, beban industrial itu adalah beban dengan level tegangan yang paling tinggi, yaitu berkisar 150 kV atau lebih. Nah, beban industrial ini biasanya digunakan pada industri-industri besar seperti pabrik semen segala macam, dan dia langsung terhubung ke jaringan transmisi tadi, sehingga tidak diperlukan masuk ke GI terlebih dahulu. Jadi energinya itu langsung ditarik ke jaringan transmisi. Kemudian beban komersial ini seperti mall, rumah sakit, dan pusat-pusat bisnis lainnya. Nah, di sini biasanya langsung terhubung ke GI karena dia langsung membutuhkan tegangan menengah sekitar 20 kV. Dan terakhir beban residensial atau biasa digunakan di sekitar rumah tangga yang biasa kita gunakan untuk standar di Indonesia itu 220 volt. Nah, tegangan-tegangan tersebut turun naiknya itu menggunakan trafo. Jika ingin menaikkan tegangan, maka trafo tersebut trafo step up, dan untuk menurunkan maka trafo step down. Itu untuk pendahuluan tentang sistem tenaga listrik secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih penelitian yang lagi tren sekarang. Apa saja yang orang-orang atau para peneliti lakukan terhadap sistem tenaga listrik. Ada beberapa topik. Yang pertama, equipment durability, network security, power stability, power quality, operation and control, power electronics, renewable energy integration. Yang pertama, untuk sistem durability atau equipment durability, itu
seperti sistem protection atau sistem proteksi. Di sini kita bagaimana proteksi agar listrik yang kita gunakan itu aman. Maksudnya aman itu tidak terjadi suatu fault atau gangguan yang mengakibatkan sistem tersebut kolaps atau mati, menghindari suatu blackout. Nah, dan juga terdapat insulation engineering atau teknik isolasi. Nah, teknik isolasi ini dia fokus ke bahan-bahan dari equipment atau peralatan-peralatan dari sistem tenaga listrik, terutama untuk tegangan tinggi seperti jaringan transmisi. Nah, di sini pada teknik isolasi itu ada lightning arrestor dan surge arrestor. Nah, seperti kita ketahui, lightning arrestor atau penangkap petir secara spesifik untuk surge arrestor itu secara umum suatu alat pengaman yang mengamankan suatu gelombang tinggi atau tegangan yang sangat tinggi bagi peralatan listrik. Seperti yang kita ketahui, peralatan listrik itu memiliki kapasitas tegangan atau energi yang mereka terima itu memiliki batas tertentu. Nah, gunanya lightning arrestor dan surge arrestor ini agar tidak ada energi yang masuk yang melebihi batas kemampuan dari suatu peralatan listrik. Jika energi tersebut melebihi kapasitas dari peralatan listrik tersebut, maka peralatan tersebut akan rusak. Makanya di sini penelitian tentang lightning arrestor, surge arrestor, dan insulation itu sangat penting untuk menjaga peralatan-peralatan listrik itu. Kemudian ada circuit breaker, itu suatu sirkuit atau suatu alat yang memutuskan suatu jaringan, agar fault atau kegagalan itu tidak terjadi makin meluas gitu. Jadi apabila terjadi suatu masalah terhadap suatu jaringan transmisi atau distribusi, maka agar tidak mempengaruhi jaringan yang lain. Makanya circuit breaker itu sangat. Kemudian ada protection coordination, nanti bagaimana koordinasi atau pada peralatan-peralatan proteksi tersebut bekerja dengan baik. Gitu. Selanjutnya network security ini lebih ke meminimalisir terjadinya blackout pada suatu jaringan sistem tenaga dan meminimalisir waktu terjadi blackout tersebut. Seperti blackout yang terjadi di Jakarta tahun kemarin atau 2 tahun yang belakang itu. Nah, network security ini gimana caranya blackout itu tidak terjadi lagi, dan bagaimana apabila terjadi blackout waktu untuk restart kembali jaringan kita itu menjadi cepat. Selanjutnya power stability, itu dia menjaga level frekuensi dan tegangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di Indonesia level frekuensinya itu 50 Hz dan tegangannya itu 220 volt untuk residen. Ada juga power quality, itu kualitas daya, itu parameter yang mengindikasikan kemampuan satu peralatan untuk mengonsumsi. Nah, di sini permasalahannya biasanya di kualitas daya, itu harmonik, faktor daya, ketidakstabilan tegangan, dan dampak dari efisiensi peralatan. Ada juga operation dan kontrol. Di sini topik di sini operation itu kita mengatur prioritas pembangkit. Jadi ketika beban itu sangat besar, misalkan beban puncak, jadi kita harus menghidupkan beberapa generator gitu. Nah, ini kita akan menghitung generator ini paling efisien dihidupkan jam segini, generator ini efisiennya dihidupkan jam segini. Jadi, operasinya itu harus dihitung dengan baik. Kemudian mengendalikan keluaran pembangkit sesuai dengan kebutuhan kontrolnya itu atau kendalinya itu, dia mengendalikan apabila beban naik, maka generator akan dikendalikan untuk lebih menggunakan bahan bakar yang lebih banyak. Di sini juga ada SCADA sistem, ini digunakan untuk monitoring keadaan dari sistem tenaga listrik kita.
Selanjutnya topik tentang power electronics. Nah, di sini ada konverter, inverter, power electronics control dan operation, dan virtual synchronous generator. Nah, konverter inverter ini digunakan untuk konverter itu biasanya untuk arus rumah. Jadi tegangan rendah, maksudnya tegangan rendah. Jadi untuk konversi DC-DC biasanya digunakan untuk renewable energy karena membutuhkan nanti ada algoritma MPPT namanya untuk seperti digunakan pada fotovoltaik. Untuk inverter ini digunakan untuk mengendalikan untuk mengkonversikan listrik DC ke AC. Nah, nanti inverter ini yang digunakan untuk mengendalikan keluaran dari produk-produk energi dari energi terbarukan atau renewable. Untuk power electronics control and operation itu nanti bisa power electronic atau seperti inverter itu digunakan sebagai virtual synchronous generator. Nah, di sini virtual synchronous generator itu topik penelitian saya, insya Allah nanti sampai S3, yaitu bagaimana kita menirukan karakteristik generator sinkron yang konvensional atau skala besar menjadi sebuah generator sinkron skala kecil yang menggunakan energi terbarukan. Nah, ini yang sangat hot sekarang tentang renewable energy integration. Nanti ada kita belajar smart grid, microgrid, renewable energy penetration, unstable power, energy storage implementation. Nah, di smart grid itu nanti kita akan mengembangkan suatu jaringan yang smart. Di sini hubungannya dengan IoT. Jadi kada sistemnya itu lebih advance atau lebih bagus gitu. Nah, untuk microgrid itu kita membuat suatu jaringan skala kecil seperti di sebuah universitas kita memiliki pembangkit sendiri, memiliki media penyimpanan atau baterai, kita memiliki beban sendiri. Nah, untuk renewable energy penetration ini satu masalah yang sangat tren sekarang karena ketika kita menyambungkan suatu sumber daya energi terbarukan, dia itu akan menjadi tidak stabil dari jaringan grid utama atau jaringan utama dari PLN. Ini juga ada penelitian tentang energy storage atau baterai yang sangat hot sekarang. Nah, selanjutnya setelah kita bahas-bahas tentang sistem tenaga listrik, ini saya akan share tentang beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri. Kebetulan saya punya pengalaman di kedua hal. Untuk beasiswa dalam negeri, kita bisa cek di Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Nah, beasiswa ini biasanya mencakup semua dana, baik itu untuk bulanan dan SPP. Nah, bisa dicek, itu ada linknya, bisa dicek juga. Nah, di sini yang selanjutnya itu pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Ini diselenggarakan atau diberikan oleh Kementerian Ristek-Dikti atau Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Itu ada websitenya juga, bisa diklik. Biasanya pembukaannya itu pertengahan tahun, tapi kayaknya yang sekarang itu lagi penghujung deh. Mungkin untuk tahun depan teman-teman mau apply itu bisa cek terus dari bulan Mei lah, dari bulan Mei itu harus sering cek. Nah, skemanya ini untuk sesuai pengalaman saya untuk pendidikan magister menuju dokter itu kita melaksanakan S2 dan S3 secara terintegrasi atau langsung gitu. Nah, nanti juga ada kebijakan dari kampus masing-masing. Ada kampus yang S2-nya itu pakai tesis dan ada kampus yang S2-nya tidak perlu tesis tapi langsung ke jenjang S3 atau langsung diteruskan. Nah, di sini waktu pendidikannya 4 tahun. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu. Setelah S1 bisa langsung apply ke beasiswa PMDSU. 4 tahun kemudian teman-teman sudah bisa menjadi dokter. Jadi memang ini untuk teman-teman yang ingin menjadi dokter muda sangat cocok untuk beasiswa ini. Nah,
Untuk beasiswa lain itu ada beasiswa internal universitas seperti yang dijelaskan Mas Andreas tadi, internal universitas masing-masing jika mereka memiliki kesempatan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin melamar. Yang keempat, beasiswa Kominfo ini juga khususnya di UGM ya, di UGM ada beasiswa Kominfo yang memiliki skema jika kalian ingin mendaftar di UGM S2 misalnya, dia memiliki skema tes khusus yang bakal menerima beasiswa Kominfo. Jadi kesempatannya sangat terbuka jika teman-teman ingin melanjutkan kuliah dengan tidak menggunakan dana sendiri. Dan juga untuk tambahan juga ada beasiswa dari lembaga-lembaga swasta gitu, lembaga-lembaga swasta seperti bank dan segala macam. Selanjutnya untuk beasiswa luar negeri, LPDP juga memberikan beasiswa, tapi sekarang LPDP itu dia lebih spesifik kayak kampusnya. Jadi kampus-kampus unggulan saja yang mereka berikan provide beasiswanya. Jadi sekitar cuma 50-an gitu. Lebih kompetitif daripada tahun-tahun awal LPDP. Kemudian beasiswa internal universitas. Jadi ketika kita ingin jika teman itu giat dan ulet gitu cari-cari beasiswa, ketika kita cek website kampus yang kita tuju, biasanya mereka itu ada beasiswa internalnya, beasiswa internal dari universitas. Dan juga beasiswa pemerintah negara tujuan, misalnya kita ingin ke negara mana, terus kita cek beasiswa, misalkan di Korea gitu. Di Korea itu ada KGSP namanya, Korea Government Scholarship. Jadi ketika teman-teman ingin lihat beasiswa di negara tujuan, bisa saja misalkan beasiswa di Korea jurusan apa gitu, bisa saja di Google apa, di bakal muncul. Misalkan teman-teman mau pengen ke Arab Saudi, itu biasanya kalau untuk teknik di negara Timur Tengah itu sangat besar peluangnya, karena negara-negara Timur Tengah sekarang teknologi itu mereka sekarang sangat open dan investasinya sangat. Dan juga beasiswa laboratorium. Kemarin saya di Korea itu dia dengan skema beasiswa ini, beasiswa laboratorium. Jadi skemanya itu kita menghubungi profesor di suatu kampus dan kita bakal jadi asisten penelitinya. Kemudian dia akan provide kita apapun yang kita butuhkan, dia akan provide. Nah, hal yang sangat penting untuk teman-teman yang ingin cari beasiswa itu adalah sertifikat bahasa Inggris yang sangat saya tanamkan. Jadi jika teman-teman ingin benar-benar ingin melanjutkan studi, mulailah dari sekarang untuk mempersiapkan nilai kemampuan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Dan kalau bisa TOEFL-nya itu TOEFL IBT atau Internet Test, dan untuk IELTS-nya itu untuk sertifikat bahasa Inggris. Nah, untuk skornya itu kalau untuk teknik TOEFL IBT-nya itu usahakan di atas 80 dan IELTS-nya itu di atas 6 dan lebih aman di atas 6,5, karena yang nilai IELTS skor 6 itu biasanya diterima itu di Asia, contohnya di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan, itu mereka menerima IELTS dengan skor 6. Untuk negara-negara Eropa dan Amerika itu di atas 6,5 jurusan teknik. Untuk TOEFL IBT, kalau untuk Asia itu di atas 80, ada spesifik seperti Singapura atau negara Timur Tengah itu mereka di atas 60, IELTS-nya di atas 6,5. Jadi tergantung negara tujuan kita. Nah, sekarang lebih baik untuk mempersiapkan daripada nganggur-nganggur gitu. Mending kita mulai belajar gimana sih tes IELTS dan TOEFL IBT. Nah, ini untuk informasi beasiswa. Teman-teman bisa akses
beberapa ini yang pengalaman saya mereka sangat membantu. Contohnya PPI negara tujuan. Jadi PPI negara tujuan itu mereka biasanya share beasiswa, dan teman-teman juga bisa chat ke DM PPI negara tersebut. Kak, ada beasiswa nggak untuk jurusan ini? Gitu. Mereka bakal open untuk memberikan saran kepada kalian. Kemudian ini akun-akun Instagram yang biasanya mereka aktif untuk memberikan info-info tentang beasiswa. Itu ada beasiswa Indo, beasiswa, guru beasiswa. Dan kadang itu mereka juga memprovide sebuah grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu mereka akan share informasi-informasi beasiswa di grup tersebut. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi dari sana. Jelas, semoga membantu. Terima kasih. Iya, sip. Baik, terima kasih Mas Brado. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa lewat chat. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, berarti saya bisa ngobrol dulu sama Mas Brado. Mas Brado tadi kan bilang kalau misalnya untuk S1-nya kan bukan dari STL ya. Nah, itu kira-kira cara menyesuaikannya gimana tuh? Berarti kan dulu kan harus lemah, tiba-tiba S2 dan S3 langsung harus kuat. Nah, cara menyesuaikannya tuh gimana tuh kira-kira? Untuk menyesuaikan itu, ini bisa dibilang ya, saya itu lebih diuntungkan malah kalau saya S1 kendali, S2-nya Oh, jadi diuntungkan gitu? Ya, lebih diuntungkan. Kenapa? Dikarenakan di sistem tenaga listrik itu hal-hal penelitian itu banyaknya menggunakan teknik kendali terhadap sistem-sistem yang akan diteliti. Jadi apabila teman-teman memiliki pengetahuan dasar tentang kendali, apalagi misalkan jago di bagian kendali gitu, itu sangat diuntungkan untuk penelitian di sistem tenaga listrik. Berbeda dengan kita misalkan satunya STL, semuanya. Jadi karena sistem kendali ini bisa dibilang itu lebih sulit daripada sistem tenaga listrik, karena sistem kendali itu lebih ke pemodelannya itu sangat ribet gitu. Nah, jika kita pengetahuan dasar tentang kendali masuk ke sistem tenaga listrik, itu bakal sangat diuntungkan. Oh, jadi untuk karena awalnya dulu harus lemah, jadi sedikit diuntungkannya itu karena banyak yang bersinggungan dengan teknik kendali seperti itu ya. Tapi itu untuk sebenarnya penelitian yang berhubungan dengan power elektronik aja gitu, atau emang sebenarnya semua STL tuh kebanyakan menjurus penelitian itu ke situ gitu? Nah, untuk yang saya ketahui sekarang itu banyak penelitian-penelitian yang membutuhkan skill kendali di situ. Contohnya tadi operation and control. Operation and control itu kita mengendalikan pembangkit, bagaimana operasinya, hidupnya kapan, matinya kapan. Itu yang dari skala besar sampai ke skala kecil, misalnya tadi inverter atau power elektronik itu kita kendalikan. Jadi ilmu tentang sistem kendali di sistem tenaga listrik itu sekarang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Tapi berarti kalau misalnya dari basicnya dulu kendali gitu, kemudian S2-nya karena kebagian beasiswanya, ini dulu Mas Brado ini emang pengen STL atau kebetulan kebagiannya di beasiswanya tuh untuk STL gitu? Oh ya, ini cerita menarik ya. Jadi kemarin itu saya sebenarnya sudah loncat-loncat gitu, kayak awalnya saya teknik kendali, kemudian ketika tulis akhir atau skripsi lebih ke computer vision, lebih ke image processing gitu atau beda Mas? Image processing ya, untuk tugas akhirnya itu. Kemudian di keduanya masuk ke kendali, masuk ke sistem tenaga listrik. Nah benar, tadi itu saya cemplung awalnya, tapi ketika saya masuk ke sistem tenaga listrik, ternyata sistem tenaga listrik itu sangat menarik karena kita dapat melihat langsung kejadiannya gitu ya. Kejadiannya. Berbeda dengan kendali. Kendali itu
teori, kita dapat melihat kejadiannya, tapi hanya di skala kecil. Kemudian ketika kita mengetahui pengetahuan skala kecil, kemudian loncat ke hal yang lebih luas, maka itu menjadi hal yang sangat menarik. Oh, seperti itu. Jadi tadi kan untuk pemilihan STL karena awalnya tercebur dulu nih, nggak sengaja tercebur. Nah, terceburnya itu kan ketika internship ya namanya di Korea itu. Nah, itu sebenarnya di Korea itu saya juga kemarin S2 juga di sana. oh, sebenarnya dulu S2. Nah, itu gimana itu langsung penyesuaiannya tuh bisa gitu. Jadi nggak jauh beda gitu ketika di sana. Untungnya di Korea itu sistem pendidikannya itu kan terkenal sangat baik. Jadi kita bakal di-push terus. Sebenarnya emang berdarah-darah gitu awal-awalnya. Jadi kita benar-benar buta tentang sistem tenaga listrik, tapi kita di-push oleh profesor kita agar mengerti sistem tenaga listrik. Jadinya kita jadi lebih paham. Jadinya rajin-rajin belajar. Oh, berarti kalau cara cepat memahaminya dengan baca paper atau jurnal seperti itu ya? Lebih saya sarankan untuk belajar itu mending dari dasar. Contohnya kita baca buku, lebih baik kita baca buku terlebih dahulu, pahami misalkan buku tentang analisis sistem tenaga. Apabila kita sudah paham, baru kita masuk ke paper-paper ilmiah. Karena di paper-paper ilmiah itu mereka sudah lanjut. Nah, ketika kita tiba-tiba masuk ke paper ilmiah, kita bakal kesusahan seperti istilah-istilah baru seperti itu kita nggak ngerti misalnya. Lebih baik kita pelajari yang dasar-dasar terlebih dahulu, maka nanti ketika ingin advance atau lebih lanjut, kita bakal lebih mudah. Oh, seperti itu. Nah, ini banyak ditanya nih sebenarnya nih Mas. Misalnya saya sebenarnya tertarik untuk S2 gitu. Ya alasannya karena misalnya misal mungkin karena keinginan pribadi ingin jadi dosen atau ingin karena disuruh orang tua atau karena nggak mau nganggur, biasanya itu alasan untuk S2. Nah misalnya saya nggak tahu nih nanti pengen penelitian apa di S2. Nah nanti ketika S2 itu cara mencari topiknya tuh gimana itu? Jadi saya buta nggak tahu apa-apa, saya tiba-tiba keterima gitu di entah UGM, UI, ITB atau sebagainya. Nah nanti penelitiannya itu saya apa nih? Padahal saya nggak tahu mau meneliti apa gitu ketika S1 mau ke S2-nya itu. Biasanya di kampus-kampus atau di jurusan yang kita tuju itu tuh mereka memprovide. Jadi mereka akan memberikan fasilitas kepada mahasiswa itu untuk mencari topik penelitiannya. Nah caranya biasanya itu kita langsung mengontak dosen-dosen di jurusan tersebut. Jadi misalnya dosen sistem tenaga listrik, biasanya mereka memprovide ini dosen ini memiliki penelitian tentang ini. Jadi kita bisa lihat dosen tersebut penelitian tentang ini. Saya tertarik nggak ya hal tersebut. Tapi untuk benar-benar mencari topik tersebut dari kita itu lebih ke feeling menurut saya, karena kadang untuk karena ini kan hal yang kita belum pelajari sama sekali, kita mempelajari hal baru. Jadi ketika kita ingin benar-benar tertarik pada satu hal, biasanya feeling dan juga background dari pengetahuan. Nah kalau bisa background dari pengetahuan itu yang sangat penting. Iya sip. Jadi ini sebelum saya bertanya lagi, bertanya nih Mas, saya pecah aja pertanyaannya. Yang pertama itu dari Mas Danang Rohi. Ini yang pertama pertanyaannya itu bagaimana fokus riset teknik tenaga listrik di UGM saat ini? Apakah masih beragam atau fokus risetnya berfokus ke satu hal, misalnya stabilitas, sistem tenaga listrik atau teknik tegangan tinggi? Atau sebenarnya inti pertanyaannya itu di UGM sebenarnya itu topiknya itu berfokus pada stabilitas atau beragam untuk STL-nya itu, dosen-dosen STL? Untuk di UGM sekarang, untuk STL itu memiliki penelitian yang sangat bervariasi, mulai dari misalnya stabilitas, tegangan tinggi dan lain-lain. Nah, dosen-dosennya itu memiliki keahlian di bidang-bidang tersebut, dan mereka sangat bervariasi, mulai dari microgrid atau kecil, mulai dari perancangan alat,
sampai power elektronik, sampai ke perancangan sistem yang sangat besar. Jadi sangat bervariasi. Oke, kemudian untuk sebenarnya kalau dosen UGM itu yang berfokus pada teknik tegangan tinggi itu siapa Mas ya? Pak, itu sebenarnya untuk penelitiannya itu soalnya kan banyak kabar itu dari alumni UGM gitu ya. Saya juga sebenarnya pernah dibilang kayak gini nih. Katanya itu kalau laboratorium teknik tegangan tinggi di UGM tuh mungkin salah satu yang terbaik gitu ya, atau bahkan di sini diucapin terbaik di Indonesia. Bagaimana riset tegangan tinggi di teknik tenaga listrik UGM? Teknik tegangan tinggi di UGM itu saya kenal namanya Profesor Darius Haryono. Nah, beliau itu penelitiannya itu tentang yang tadi saya jelaskan tentang teknik Arrester. Jadi kenapa laboratorium mereka itu bagus? Mereka memiliki alat untuk mengetes suatu komponen atau peralatan dengan impuls tegangan dengan kapasitas yang sangat tinggi, sekitar 500 kilovolt kalau tidak salah. Jadi biasanya kami panggil Profesor D, beliau itu merancang suatu alat yang dapat mengetes kemampuan suatu peralatan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Beliau menciptakan alat tersebut. Dan juga teknik tegangan tinggi di UGM itu laboratoriumnya, peralatannya itu bisa dibilang sangat lengkap dan banyak gitu. Sampai dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi juga mempunyai mereka juga mempunyai simulasi dari tegangan tinggi untuk mengetes peralatan di komponen di sistem. Iya, oke Mas. Ini pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya pengen bertanya dulu Mas. Sebenarnya untuk di UGM sendiri itu ya, kan untuk teknik elektronya itu kan emang ada bagian biomedis ya, tapi kalau yang saya tahu itu biomedisnya itu hanya berfokus di image processing dan di AI mungkin ya, saya agak lupa. Tapi kalau di UGM itu sendiri ada nggak sih teknik biomedis? Ada ya? Di UGM memiliki teknik biomedis. Nah, di sana juga ada penelitian. Sekarang malah proyek-proyek penelitian itu lebih banyak ke sana ke biomedis, terutama pemeriksaan cedera atau image processing terhadap pasien-pasien atau kebutuhan di bidang kesehatan. Jadi penelitiannya itu sangat tren lah sekarang. Oh, jadi untuk image processing sebenarnya contohnya itu seperti misalnya ini ya, apa namanya, menemukan di batu ginjal kayak gitu ya, untuk biomedis. Ya. Jadi image itu dia lebih kayak misalkan ada suatu image atau gambar dari pasien, kita dapat mendeteksi apa penyakit yang ada di pasien tersebut tanpa menggunakan, maksudnya lebih cepat gitu, menggunakan suatu peralatan yang diproses dalam komputer. Oke. Nah, terus misalnya nih ya, misalnya saya dari non biomedis S1-nya, misalnya saya dulunya Kendali atau saya dulunya STL, itu memungkinkan nggak sih misalnya kita lintas gitu langsung ke biomedis? Nah, untuk lintas konsentrasi tersebut itu tergantung minat kita masing-masing dan juga, tapi saya lebih sarankan sih untuk linear, karena teman-teman tidak perlu kerja ekstra keras untuk mempelajari dasar dari jurusan tersebut atau ke bidang tersebut. Tetapi itu sangat membutuhkan, seperti halnya saya kemarin kan hanya Kendali, kemudian sekarang jadi siswa tenaga. Jika kita senang dan juga senang belajar dan kerja keras, itu sangat memungkinkan. Oh, jadi sebenarnya sangat memungkinkan, tapi kalau misalnya kita lintas, itu butuh usaha yang lebih gitu ya. Ya, dan kalau bisa dipersiapkan dulu sebelum masuknya kayak gitu. Karena kalau misalnya tanpa persiapan tiba-tiba langsung lintas juga, nanti agak kesulitan ketika membuat proposal ya kan. Soalnya kan proposal itu ketika semester berapa tuh Mas bisa kelas 2? Kebetulan di UGM itu untuk semester 1 kita langsung membuat proposal tesis. Itu kita mulai penelitiannya.
Oh, jadi selama 1 semester itu kita diharapkan sudah menemukan topiknya itu yang terbarukan ya. Jadi kayak gitu. Jadi harus ada sedikit usaha lebih sih kalau misalnya mau lintas seperti itu. Kemudian, ya tadi untuk pertanyaan terakhir itu sudah dijawab ya. Sebenarnya untuk teknik biomedis itu sendiri, sebenarnya dari saya juga sempat tertarik gitu ya untuk membicarakannya. Nanti mungkin untuk topik ini sendiri nanti bakal dibicarain di sesi khusus nanti ke depannya. Kalau misalnya pematerinya menyetujui, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada, ditunggu sebentar. Oh iya Mas, tadi untuk perbedaan S1, S2, dan S3 nih. Jadi itu intinya tuh S1 tuh kita tuh lebih general ya. Jadi untuk tugas akhir itu kita tuh nggak harus menemukan sesuatu yang terbarukan. Kemudian untuk S2 itu kita lebih ke memperbaiki gitu ya, memperbaiki atau mengoptimasi. Untuk S3 berarti kita menemukan yang terbarukan gitu. Ya, itu lebih umum, itu implementasi metode yang udah ada. Jadi kita implementasi ya apa yang sudah dibuat orang, implementasikan kepada sistem kita. S2 apa yang kita mengembangkan. Jadi ada sistem yang dibuat oleh peneliti lain, kita kembangkan, optimalkan, kemudian akurasinya bakal lebih baik. Maka tiga, kalau untuk S3 kita harus mengetahui bagaimana keadaan keilmuan di bidang tersebut sampai semuanya kita harus mengetahui bidang tersebut sampai kita mendapatkan celah harus kita perbaiki dan harus kita teliti. Oh iya, nah kemudian tapi kalau misalnya kita S2, misalnya saya S2 nih ya, ketika S2 itu ada ini ya sih syarat kan. Kalau S1 itu kan kalau setahu saya itu untuk publikasi itu kan tergantung ya. Jadi ada mahasiswa yang diminta tolong publikasi oleh dosennya, publikasi paper di sini ya. Kalau misalnya S2 itu disyaratkan publikasi nggak atau bagaimana tuh? Nah, untuk publikasi untuk S2 itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, khususnya di UGM, kalau di UGM itu kita harus membuat paper internasional, satu paper internasional dan submit ke conference atau jurnal yang bereputasi. Kalau bisa kampus atau IEEE. Tapi ketika kita ingin paper nasional atau bahasa Indonesia, kita harus submit 2 paper. Jika di UGM itu persyaratan lulus dari 2 UGM. Nah, berbeda dengan kampus lain, itu tergantung dari kebijakan mereka. Oh iya ya, agak putus-putus tapi intinya saya mungkin sedikit menangkap. Nah kemudian yang selanjutnya ini coba saya cek dulu. Oh iya, nah, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Kalau nggak ada, ini Mas Brado nih, misalnya untuk tadi kan udah dijelasin ya apa namanya perbedaan S1 S2 S3 secara general. Dan kemudian tahun belajarnya itu sendiri. Nah, kalau untuk S2 itu Mas, sebenarnya itu ada berapa semester? Dan untuk UGM itu maksimal saya kuliah berapa tahun? Nah, misalnya nih ya, misalnya S1 itu kan kalau nggak salah tahun sekarang tuh udah 6 tahun apa ya? Apa 7 tahun? Jadi nanti udah nggak ada lagi semester 15. Jadi nanti ketika masuk semester tahun ke-7 itu otomatis pemutihan gitu. Nah, kalau misal di UGM sendiri itu berapa semester gitu maksimal untuk S2-nya? Apakah kan katanya 2 tahun tadi, apakah misalnya saya 4 tahun boleh atau 3 tahun boleh? Dan untuk ini secara khusus di UGM ya, kalau di UGM itu maksimal studinya itu S2-nya 3 tahun. Jadi tidak boleh lewat dari Oh, jadi kurang lebih maksimal itu 3 tahun ya. Kalau S3 berapa tahun maksimal? Nah, untuk S3-nya itu normalnya 3 tahun, maksimalnya bisa sampai 5 tahun kalau nggak salah. Tapi nanti kalau nggak salah. Oh, oke, kalau begitu. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa ditutup aja.
Sebelumnya terima kasih kepada Mas Brado ya Mas. Terima kasih sudah menyampaikan materi. Semoga Mas Brado diberikan yang terbaik dan lulus secepatnya Mas. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang udah mengikuti acara ini sampai akhir. Untuk yang mengikuti dari tengah 3/4 apa ngikut cuma 1/4 aja, nanti video rekaman ini bakal di-share juga di YouTube dari Universitas Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan, dan juga akan di-share di YouTube dari Cerita Teknik Elektro, seperti itu. Mungkin sekian, apabila ada kekurangan dari acara ini atau dari saya penyampaian ada yang kurang baik, atau dari pemateri ada penyampaian yang kurang baik, dari saya mewakili yang lain, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.